Pada kesempatan yang berbahagia ini yang akan kita bahas adalah sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nama beliau adalah Abdullah ya bin Mas'ud ya bin Ghafil, nanti kepada disebut dengan Al-Huzali. Al-Huzali ya. Nasabnya kembali kepada ya nasab beliau kembali kepada Huzail ya. Huzail bin Mudrikah bin Ilyas ya. Bin Mudhar bin Nizar ya, bin Ma'ad bin Adnan. Yang Adnan ini merupakan keturunan Ismail alaihissalam. Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Nah, nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Abdullah bin Mas'ud pada Mudrikah ya. Pada Mudrikah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad bin Abdullah ya bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab ya bin Murrah ya dan seterusnya ya bin Ka'ab dan sampai kepada Ibni Khuzaimah bin Mudrikah. Ya, jadi ketemunya Nabi SAW dengan Ibnu Mas'ud kepada bin Mudrikah. Dan dari sini kita tahu bahwasanya Ibnu Mas'ud ya bukanlah Quraisy. Karena Quraisy ada yang mengatakan kepada Kinanah, ada yang kembali kepada Qusay bin Kilab. Intinya Ibnu Mas'ud dari Bani Huzail ya. Makanya nisbahnya adalah Al-Huzali. Al-Huzali dan dia adalah halif dari Bani Zuhrah. Taib. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu memiliki saudara yang juga sahabat ya. Namanya Utbah bin Mas'ud. Utbah bin Mas'ud ya. Bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tapi kemudian Utbah meninggal terlebih dahulu ya. Wafat di zaman Umar radhiyallahu taala anhu. Adapun Abdullah bin Mas'ud wafat ya 32 Hijriah di akhir pemerintahan Utsman. Akhir pemerintahan Utsman. Utsman bin Affan. Yang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wafat dengan umur sekitar 60 sekian ya. Ya, wafat radhiyallahu dengan usia 60 lebih. Radhiyallahu taala anhu ya. Adapun Ibnu Mas'ud beliau memiliki istri ya. Ada khilaf apakah istrinya satu atau istrinya dua ya. Ada yang mengatakan istrinya dua. Ini pendapat sebagian ulama ya. Seperti Ibnu Abdul Bar ya. Yang istri namanya Zainab. Zainab ya. Binti Abdullah ya. As-Saqafiyah. Bin Abi Muawiyah As-Saqafi. Kemudian ada yang mengatakan istri yang satunya namanya Ra'ithah ya. Ya. Di sini khilaf di kalangan para ulama. Apakah Ra'ithah atau Ra'iyah ini adalah Zainab atau orang lain? Maka sebagian ulama merajihkan bahwasanya sebenarnya Zainab sama dengan Ra'ithah, bukan wanita yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Ini khilaf apakah Ibnu Mas'ud istrinya dua atau istrinya satu. Ibnu Mas'ud termasuk orang yang miskin, nanti akan kita sebutkan ya. Jadi dari pernikahan beliau dengan Zainab radhiyallahu taala anha, Ibnu Mas'ud punya ibu ya. Ibunya namanya Ummi Abdin ya. Jadi
Mas'ud ini istrinya namanya Ummu Abdin. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud sering dipanggil dengan dua nama, Ibnu Mas'ud atau Ibnu Ummi Abdin. Ibnu Mas'ud terkadang disebut dalam riwayat dengan Ibnu Mas'ud, dinisbahkan kepada bapaknya. Terkadang dinisbahkan kepada ibunya, Ibnu Ummi Abdin. Nabi SAW kadang memanggil Ibnu Mas'ud, kadang Nabi memanggil Ibnu Ummi Abdin. Adapun ini masuk Islam. Ini masuk Islam, sahabi ya, dia masuk Islam. Masuk Islam, ya. Dia sahabiyah. Adapun Mas'ud bin Ghafil ya, ini wafat di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah. Dari sini kita tahu bahwasanya Ibnu Mas'ud hidup dalam kondisi yatim ya, karena ayahnya tidak ada sehingga dia seakan-akan menjadi kepala keluarga, harus mengurusi keluarganya. Maka sejak kecil beliau sudah menjadi penggembala kambing. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dari pernikahan dengan Zainab, maka Ibnu Mas'ud memiliki anak beberapa ya. Di antaranya Sarah ya. Kemudian di antaranya Abdurrahman. Di antaranya Ma'an ya. Abu Ubaidah. Nah, maka Ibnu Mas'ud, kunyahnya Ibnu Mas'ud Abu Abdurrahman. Kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman karena anaknya Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Dan ini kunyah dikasih nama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang pertama panggil dia Abu Abdurrahman padahal dia belum punya anak waktu itu. Ya, jadi yang kasih nama kunyah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bernisbahkan kepada anaknya Abdurrahman. Nah, Abdurrahman ini punya anak ya. Di antaranya ya bernama Al-Qasim bin Abdurrahman, satunya Ma'an bin Abdurrahman. Dan Al-Qasim ini dua-duanya ini adalah para ulama, para perawi hadis thiqah, terutama Al-Qasim dikenal dengan seorang yang sangat yang sangat saleh. Oleh karenanya salah seorang sahabatnya pernah berkata, ya, sahibna Al-Qasim bin Abdurrahman fi safar, kami menemani Al-Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dalam safar, ya. Waqad faqana fi thalathati umurin, dan dia telah mengungguli kami pada 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Disebutkan di antaranya dia adalah tulus samt, yaitu suka diam, ya. Kami kalau safar ngobrol terus, dia orangnya apa? Suka diam. Jadi terkenal dia orang rajin beribadah. Dari sini dia tahu bahwasanya keluarga. Dan Zainab ini juga perawi hadis, ya. Zainab ini sendiri perawi hadis. Perawi hadis. Dia meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari suaminya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dari sini kita tahu bahwasanya ini adalah keluarga ya, Masya Allah, ini keluarga keluarga berkah lah, ya, barokah kalau bahasa kita ya. Masya Allah, istrinya soleha, anak-anaknya soleh, cucu-cucunya juga apa? Soleh. Keluarga berkah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya. Ini jadi kita tahu nasabnya kembali kepada Adnan, kepada Ismail alaihissalam, namun dia bukan Quraisy. Baik. Adapun keistimewaan Ibnu Mas'ud, keistimewaan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Banyak sekali ya. Jadi kalau kita melihat Ibnu Mas'ud ini dari sisi banyak sisi dia hebat ya. Banyak sisi dia hebat. Pertama ya, Ibnu Mas'ud adalah termasuk yang pertama kali masuk Islam, termasuk yang awal-awal masuk Islam. Ada khilaf di kalangan para ulama apakah dia orang ke-6 atau orang ke-20 sekian.
Ya, sebenarnya berpendapat dia orang ke-6, Ibnu Ishaq mengatakan dia adalah orang ke-20 sekian. Intinya mau orang ke-6 ataupun orang 20 sekian tetap termasuk awal-awal yang masuk Islam. Dan ini adalah hijrah dengan 2 hijrah. Hijrah dengan 2 hijrah. Hijratain ya, hijrah. 2 hijrah. Itu pertama hijrah ke Habasyah. Hijrah kedua yang hijrah ke Habasyah 2 kali. Hijrah ke Habasyah yang kedua. Yang kedua adalah hijrah ke Madinah. Madinah Al-Munawwarah. Madinah ya. Kemudian jadi dari Ibnu Mas'ud memiliki keistimewaan yang sangat banyak. Kemudian di antaranya beliau adalah awwalu man jahara bil Quran ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali setelah Nabi tentunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita bilang ya yang membaca Quran keras-keras. Ya. Keras-keras di hadapan Quraisy sampai dipukulin ya. Kemudian Ibnu Mas'ud, ya ini yang ketiga. Di antara keistimewaan Ibnu Mas'ud adalah beliau ya adalah mengikuti banyak jihad ya. Mengikuti banyak jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah apa? Perang Badar ya. Perang Badar. Kemudian Uhud. Kemudian perang Khandaq ya. Kemudian ikut juga dalam perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah ya. Kemudian Fatu Makkah ya. Fatu Makkah ya. Kemudian perang Hunain ya. Di antaranya kemudian perang Tabuk ya. Tabuk dan lain-lain ya. Kemudian di masa Abu Bakar, ini di zaman Nabi, di masa Abu Bakar ya. Ikut dalam memerangi ya. Memerangi para murtadin. Beliau juga ikut dalam perang Yarmouk. Ini dari sisi jihad, beliau sangat suka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya beliau juga ahli Al-Qur'an. Ahli Al-Qur'an. Ahli Al-Quran, ahli tajwid dan Al-Quran, ya ahli Al-Quran, tajwid ya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Man ahabba an yaqra al-Quran ghaddan tariyan kama unzil falyaqra kama qara'a Ibnu Ummi Abdin." Kata Nabi, barang siapa yang ingin baca Al-Quran masih segar seperti baru turun, maka bacalah seperti bacanya Ibnu Mas'ud. Luar biasa, berarti bacaannya fresh kalau bahasa kita, tidak dirubah-rubah, sesuai dengan yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Ibnu Mas'ud, ahli tajwid. Kemudian beliau ahli tafsir. Ahli tafsir. Ya. Ibnu Mas'ud sendiri berkata, ya, alima sahabatu anni a'lamuhum bi kitabillah. Para sahabat tahu yang masih hidup ketika itu bahwasanya aku adalah orang yang paling paham tentang Al-Qur'an di antara mereka. Karena Ibnu Mas'ud ini memiliki keistimewaan tentang Al-Qur'an, ya. Maka pernah beliau berkata, ya, ma min suratin unzilat illa wa ana a'lamu aina unzilat. Kata dia, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ya, demi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu surat pun yang turun dalam Al-Qur'an kecuali aku tahu di mana turunnya. Wala ayatun min kitabillahi unzilat illa wa ana a'lamu fima unzilat. Kecuali kalau tidak ada satu ayat pun yang turun dari 6.000 sekian ayat,
kecuali saya tahu sebabnya kenapa turun ayat tersebut. Bayangkan. Jadi menguasai tafsir dengan sempurna. Makanya kalau kita buka buku-buku tafsir biasanya Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas umurnya dia lebih muda daripada Ibnu Mas'ud. Tapi maksud saya sering dinukil Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas atau dari murid-murid mereka masalah tafsir Al-Qur'an. Di antaranya dia adalah ahli tafsirnya pasal. Bahkan beliau berkata, "Lau a'lamu anna ahadan a'lama minni bi kitabillah tablughuhul matiyah la raqibtu ilaihi." Kalau saya tahu ada seorang lebih pandai daripada saya tentang masalah Al-Qur'an, aku akan pergi kepada dia belajar. Ya. Jadi Ibnu Mas'ud ini pakar tafsir. Pakar tafsir. Dan di antaranya juga dia adalah pakar fikih. Pakar fikih ini yang 7 ya. Makanya Ibnu Mas'ud ya, di zaman Umar mengirim dia ke Kufah. Ya Umar mengatakan waqad asartu ahlal Kufah ala nafsi. Saya mendahulukan ahlul Kufah daripada diriku. Kenapa? Dengan melepas Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni orang pakar fikih ya, tapi dilepas oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk pergi ke Kufah, kemudian belajar, kemudian tersebarlah ilmu yang sangat luar biasa di sana dengan sebab Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu.